Asteris, keluarga besar korban kecelakaan merasa kecewa dengan pelayanan RSUD Dr. H. Marsidi Judono Belitung. Ahmad Jainuri, suami dari almarhumah Ibu Murniati, merasa kecewa dengan pelayanan RSUD Dr. Haji Marsidi Judono Belitung. Pasalnya, pada hari Minggu tanggal 17 November tahun 2024, istri dari saudara Ahmad Jainuri mengalami kecelakaan, menabrak mobil sedang parkir dan mengalami kritis dan dibawa ke RSUD Dr. Haji Marsidi Judono Belitung. Akan tetapi merasa kecewa dengan dokter pelayanan yang menerima pasien. Adapun alasan yang dikemukakan oleh saudara Ahmad Jainuri adalah, lebih lanjutnya lagi adik ipar almarhumah, Sapril Syafei, SH, juga mengatakan, sakit itu dokter yang bagian penerima pasien kurang bagus untuk penyampaiannya terhadap saya dan membuat menjadi ribut mulut. Dan dinyatakan bahwa kalau istri saya tuh harus masuk ruang ICU, ternyata ruang ICU itu dinyatakan penuh. Setelah terjadinya cekcok mulut, maka barulah istri saya bisa masuk ruang ICU. Dan setelah masuk di ruang ICU, di ruang isolasi ICU, istri saya pertamanya masih keadaan membaik dan mau dirujuk ke Jakarta. Tapi setelah ada kejadian mati lampu pada hari Rabu jam 3, setelah mati lampu pada hari Senin tanggal 18 2004 sekitar jam 6 kurang lebih sampai jam 8 pagi, kondisi pasien yang berada di ruang ICU memburuk semua. Dalam itu pernyataan itu saya dapat dari Pak Dokter langsung yang bernama Pak Hendra. Setelah itu pada hari Rabunya jam malam, sekitar jam 5-an, jam 5 pagi lah itu, terjadilah adanya pasien yang meninggal dunia. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 20 bulan 11 2004 terjadi lagi mati lampu berulang-ulang jam 1.41 menjadikan dampak buruk pula untuk pasien yang berada di ruang ICU, mengakibatkan adanya meninggal dunia lagi pada satu orang yang bernama Ibu Murniati, yaitu istri saya sendiri. Sampai saat ini saya masih merasa istilahnya kecewa dengan adanya masalah mati lampu ini, membuat keadaan istri saya tidak jadi dirujuk dan meninggal dunia. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Menambahkan dari informasi dari kakak saya tadi, untuk kronologi di hari Rabu
hari Rabu tanggal 20 November 2024 pada pukul 13.41 terjadi pemadaman PLN ya, PLN mengakibatkan di ruang ICU itu padam listriknya tidak berfungsi. Nah, di situ kami sebagai keluarga cukup khawatir karena tetap dilakukan manual. Dengan manual ini, menurut pendapat kami, ini tidak berfungsi dengan baik, tidak sesuai dengan memang pompa untuk jantung itu yang sebenarnya. Nah, itu yang mengakibatkan pasien makin memburuk situasinya. Ini terjadi berulang-ulang. Nah, setelah itu dari pihak keluarga kami menghubungi Pak Dewan. Pak Dewan membantu. Nah, Pak Dewan datang ke TKP. Saat itu dalam keadaan mati lampu juga. Pak Dewan langsung berbincang dengan Dr. Hendra di sana, dengan dokter bagaimana solusinya. Akhirnya Pak Dewan langsung ke kantor dan berbicara. Akhirnya saat itu nggak lama lampu menyala dan terjadilah ada solusi. PLN saat itu juga mendatangkan genset untuk antisipasi mati lampu ke depan. Saat itu sampai sore dipasang instalasi untuk supaya pada saat terjadi mati lampu langsung PLN genset bisa digunakan. Nah, sore jam setengah 6, jam 5.30 sampai jam 6 sore itu proses instalasi. Nah, itu juga mati lampu lagi proses untuk merubah instalasinya. Itu juga kami sayangkan juga, itu hampir setengah jam. Pada tanggal berapa itu? Tetap di tanggal 20. Tanggal Hari 20. Rabu. Rabu. Ya, itu mengakibatkan dipompa lagi manual lagi. Ya, kami yakin dengan pompa manual itu akan memperburuk keadaan di rumah sakit ya, dengan pasien-pasien yang ada. Itu yang kami sangat sayangkan sekali ya. Di mana rumah sakit itu tempatnya orang berobat, tempatnya orang untuk mencari keadilan tentang bagaimana kesehatan mereka, tetapi di sana seperti diabaikan, kurang peduli terhadap nyawa manusia itu sendiri. Padahal rumah sakitlah tempat wadah orang mencari keadilan tentang nyawa mereka diselamatkan. Sini kami jujur sangat kecewa sekali, karena kami belum pernah menemukan rumah sakit tidak safety-nya untuk pada saat mati lampu ada genset di sana disediakan dengan baik. Kami baru menemukan di rumah sakit ini. Ya, akibat kami berharap ini segera dilakukan perbaikan. Jangan sampai ke depan banyak pasien-pasien meninggal lainnya karena dengan ketidakseriusan rumah sakit untuk menangani masalah pasien, terutama di ICU dan IGD. Demikian Pak dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan lagi pernyataan di hari Rabu tersebut, dengan berulang-ulang mati lampu, kami dari pihak keluarga ini sudah merasa cemas, sudah merasa was-was bahwa wah ini yakin kakak kami ini pasti memburu. Karena apa? Dengan mati ini kan hentakan-hentakan seperti itu akan sangat berpengaruh terhadap pasien ya. Ini kami sangat berpengaruh. Kami gelisah, kami keluar masuk. Kami tetap memantau terus keluar masuk seperti apa. Tapi sepertinya dokter juga pada gelisah sih sebenarnya. Itu bukan keinginan mereka. Tetapi apa daya, mereka hanya melayani keadaan udah seperti itu. Nah, kami khawatir, kami berkeluh kesah ya saat itu. Bagaimana di keadaannya, bagaimana ininya. Kami sudah terpikirkan itu. Akhirnya pada hari esoknya jam 11 kami jam 11 kurang 3 menit 4 menit kami suruh masuk ke keluarga, dinyatakan bahwa ini kritis, diminta persetujuan untuk dilakukannya pompa jantung. Kami tidak ada berpikir lain, oke kami setujuin. Karena apa? Ini penting dilakukan tindakan segera. Setelah dilakukan pompa jantung jam 11 lewat 3 menit kakak kami dinyatakan meninggal dunia. Nah, di sini kami nggak bisa berpikir apa lagi. Kami sangat shock dan segera menginformasi ke keluarga bahwa almarhum sudah meninggal dunia dan segera untuk dilakukan proses untuk pemulangan dan pemakaman. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Oke, untuk
rumah sakit ya, yang kita sesalkan itu pernyataan dari rumah sakit yang rusak. Padahal di ruangan ICU dan ruangan IGD itu listrik itu hal yang sangat vital sekali, sangat vital sekali. Nah, kami tidak tahu memang dari kapan terjadinya genset rusak ini, dan seringnya mati lampu dari kapan. Ini yang kami, jangan-jangan sebelumnya juga sudah banyak musibah-musibah yang menyebabkan terjadinya fatal, orang meninggal juga. Kami tidak tahu. Yang setahu kami adalah pada saat kami masuk terjadi seperti ini. Beberapa orang di sana meninggal dunia akibat dari tidak tersuplainya listrik di sana, mengakibatkan dengan pompa manual memburuknya si pasien. Itu yang kami harapkan ke depan, supaya dari rumah sakit benar-benar memperhatikan bahwa suplai listrik ke rumah sakit itu sangat penting. Nah, oleh karena itu ini adalah pertanggungjawaban bukan hanya rumah sakit, tetapi PLN juga bertanggung jawab dengan hal ini. Ya, karena rumah sakit itu adalah yang pertama adalah listrik. Listrik akan menyuplai segalanya. Ya, demikian. Semoga didengar, semoga diperhatikan untuk nyawa manusia ke depan. Karena apa? Nyawa itu tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa diukur dengan apapun. Karena apa? Si kakak saya ini ada anak dua yang masih kecil-kecil, emang butuh kasih sayang, butuh belayan seorang ibu, sekarang meninggal. Karena kami anggap ini adalah kontribusi kelalaian dari rumah sakit, dan PLN juga tidak menyediakan listrik yang layak di rumah sakit. Kalau masalah meninggal dunia itu adalah takdir yang Maha Kuasa. Tetapi yang kami sesalkan itu adalah proses di rumah sakitnya tidak terlayani dengan maksimal, dengan baik, lebih cenderung abai terhadap keselamatan manusia itu sendiri. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.